Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Oke, ketemu lagi dengan saya, Dr. Gusrin Octaviayu, dengan format yang masih sama seperti konten sebelumnya. Ini just my voice, okay, you can hear. Em, di sini juga saya masih menggunakan leaflet yang saya miliki, yang sudah pernah saya buat. Dan kali ini tentang Ulcus decubitus. Nah, ini sering didapati juga, sering kita temui pada pasien-pasien yang imobilisasi atau jarang bergerak. Pasien yang lama tiduran karena memang sudah tidak bisa apa-apain lagi, tidak bisa jalan sendiri, tidak bisa mobilisasi sendiri. Jadi ini adalah yang rawan terjadi pada pasien-pasien terutama misalnya stroke ya, pada pasien HNP parah dengan kelumpuhan dan lain sebagainya, atau pasien kecelakaan dengan masalah di saraf ya, saraf tulang belakang yang menyebabkannya lumpuh dan sebagainya. Masih banyak penyakit yang intinya tidak bisa mobilisasi penuh. Apa itu ulcus decubitus? Ya, ulkus itu artinya adalah luka ya. Ulkus itu luka dan decubitus itu akibat penekanan yang lama pada kulit karena berbaring yang terus-menerus. Nah, sehingga untuk mencegah munculnya decubitus, seseorang yang tidak dapat beranjak dari tempat tidur disarankan menggunakan kasur anti decubitus. Meskipun demikian, kasur ini juga tidak 100% membantu ya. Pasti ada aja gesekan-gesekan yang menyebabkan perlukaan. Nah, tandanya apa ya perlukaan itu? Ternyata ada berbagai derajat, Bapak Ibu sekalian. Derajat yang pertama itu seperti kemerahan saja ya, kemerahan superficial, um, seperti tanda-tanda eritem kemerahan eritem saja tanpa adanya gejala-gejala yang lain, atau ya itu sudah pertanda ya kalau udah ngelihat ada kemerahan, oh ini berarti tendensi untuk terjadi ulkus gitu ya. Terjadinya ulkus ternyata setelah udah berapa lama ini tergantung pada masing-masing individu yang nggak sama. Kadang ada yang seminggu udah baru kena, ada yang 3 hari berbaring terus udah merah-merah dan sebagainya. Ada yang sehari juga udah, tergantung benar-benar ini tidak bisa diprediksi kapan bisa muncul derajat-derajat dari luka karena berbaring ini. Nah, kemudian derajat 2 itu sudah bisa dilihat adanya lubang ulkus ya, ulcer, atau ada gowong gitu ya, kayak ada luka yang lebih dalam. Awalnya tadi kan hanya merah di epidermis atau di permukaan kulit, ini sudah masuk ke bawah epidermis di lapisan kulitnya. Jadi udah mulai melukai ke dalam, seperti kalau kita jatuh kulit kita terkopek ya, dan itu kelihatan gitu sisi dalamnya. Nah, derajat 3 ini tentu lebih parah lagi ya. Yang derajat 3 itu sudah sampai ke lapisan subcutaneous. Di sini ada lemak ya, udah sampai subcutaneous fat, sehingga sudah tampak terlihat warna kuning-kuning gitu. Dan yang lebih parah lagi tentunya yang derajat 4 ya. Derajat 4 ini subhanallah ya, udah sampai ke muscle, udah sampai ke otot, dan bahkan bisa jadi udah exposure ke tulang ya, bisa terlihat tulangnya. Ini udah parah banget, gila, udah masya Allah, udah parah banget kalau udah seperti ini. Nah, kita usahakan jangan sampai dong ya seperti ini, sehingga terjadi komplikasi infeksi, dan akhirnya salah satu tandanya adalah demam yang paling bisa dirasakan atau diraba, dilihat ya, itu adanya demam karena sudah ada infeksi gitu. Nah, tempat-tempatnya nih sebelah kiri, paling kiri, tempat-tempatnya yang biasa sering dijumpai adanya ulcus decubitus. Itu yang pasti adalah daerah punggung ya, di punggung itu udah pasti itu yang paling sering. Nah, terus punggung yang bagian mana? Nah, itu yang paling mengenai
alas yang paling sering bergesek dengan alas tidur. Ya, ini yang mulai sering lagi tailbone. Tailbone tuh tulang biasa di pantat ya, di pantat, di daerah pantat lah. Kemudian di shoulder, di bahu, daerah bahu belakang. Terus di mana? Ini juga di area-area gerak juga bisa, di elbow, di siku yang benar, kalau sikunya taruh tangannya nggak bisa bergerak sama sekali. Kemudian di heels, di tumit. Nah, ini juga sering karena dia yang menahan ke bawahnya, tertarik gravitasi juga. Dan bisa juga di kepala bagian belakang gitu. Nah, kalau dia sering miring ke salah satu sisi, itu yang paling sering kena jaringan-jaringan tipis dan menonjol seperti ankle, mata kaki, ini knee lutut ya, kemudian hip, daerah pinggang, shoulder sama yang kalau tadi punggung bagian belakang, kalau ini punggung sampean bahu, mohon maaf bahu, tadi bahu bagian belakang. Kalau yang miring tentunya bahu bagian samping ya. Kemudian bisa juga telinga yang terkena perlukaan ini. Kalau misalkan pasien sering duduk, lebih sering duduk, imobilisasi duduk, itu bisa di pantat paling seringnya di pantat, kemudian tumit juga bisa, tapi ini cukup jarang, karena masih bisa digerak-gerakkan, dibantu lah ya, dibantu gerak baik oleh tangan ataupun tergeser, itu masih sering bergerak. Tapi bisa jadi ada tendensi untuk ulkus di daerah kaki, dan kalau di bagian atas yang selalu menempel di sandaran ya, ada belikat atau shoulder blade, ada di bagian bahu juga ya, terutama yang terkena tulang belikat gitu maksud saya. Oke. Nah, penanganannya gimana? Penanganannya adalah yang pertama tentu mengurangi tekanan dan gesekan pada luka. Jadi kita harus melakukan mobilisasi pasif ya, dibantu. Kalau di rumah sakit itu biasanya petunjuk per 15 menit dia dimiring-miringkan, diubah-ubah, pokoknya sesering mungkin lah, tapi maksimal tendensinya ada 15 menit. Kalau bisa lebih sering lebih bagus apabila pasien tidak terganggu dengan mobilisasi tadi. Kalau memang sedang istirahat ya sudah dibiarkan, kalau sudah bangun dimiringkan kanan, miring kiri, dibantulah ya bagaimana nyamannya pasien. Kemudian perawatan luka dan pengangkatan jaringan yang rusak. Nah, ini tidak jarang harus dilakukan operasi untuk mengoreksi luka tadi dan mengangkat jaringan yang sudah kadang sampai nekrosis ya, udah mati jaringannya, ya mau gimana lagi, harus dibuang ya, dan ditutup agar bisa tumbuh jaringan yang baru. Nah, terus menggunakan kasur anti dekubitus sebagai salah satu usaha penanganan pencegahan. Kemudian terapi tekanan negatif, ini biasa dilakukan di rumah sakit. Kemudian menggunakan obat dengan anti nyeri dan antibiotik apabila sudah ada komplikasi infeksi dan pasien merasakan nyeri atau mungkin demam itu tadi. Nah, selanjutnya pencegahan tadi hampir sedikit sama dengan penanganan ya, hampir sama. Intinya seperti itu. Adanya mobilisasi pasif ya. Kemudian imobilisasi tidak dapat dihindari pada pasien tertentu ya. Namun kita dapat mengurangi resiko perlukaan pada bagian yang tertekan lama. Dengan cara apa? Ya dengan cara melakukan mobilisasi pasif dan hal-hal penanganan dan pencegahan yang lain seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Begitu ya, apakah jelas, apakah ada pertanyaan? Silahkan di kolom komentar. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan ada hikmah yang bisa diambil dan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih sudah menyimak. Bye.